Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah mandi kan? Sudah membantu orang tua dan sudah sarapan? Baik, kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan. Mari kita saksikan. Perkembangbiakan pada hewan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga bertelur melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Sel telur dihasilkan oleh hewan betina. Sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ikan, serangga, ayam, kadal, katak, dan sebagainya. Ada pula hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berdasarkan tempat terjadinya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, pembuahan internal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sperma hewan jantan masuk ke dalam saluran reproduksi betina. Contoh hewan yang melakukan pembuahan internal adalah burung, penguin, serangga. Setelah bertelur, hewan-hewan mengerami telurnya hingga menetas. Yang kedua, pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina. Kebanyakan hewan yang mengalami pembuahan eksternal menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Contoh hewan yang melakukan pembuahan di luar tubuh adalah ikan dan katak. Ikan katak betina melepaskan telur ke dalam air. Telur-telurnya itu dilindungi oleh lapisan lendir. Telur ini biasanya dibuahi di dalam air atau di luar tubuh induknya. Telur ini kemudian menetas dan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan naik ke atas daratan yang kering untuk mencari makan. Perkembangbiakan hewan dengan melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina.
kerbau, kijang, kucing, anjing, kuda, kambing, sapi, gajah, orangutan, kanguru, harimau, dan kelinci termasuk contoh hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Hewan yang demikian disebut hewan mamalia. Ada pula hewan mamalia yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Berikut ini beberapa ciri hewan melahirkan. Mempunyai kelenjar susu. Hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. Mempunyai rahim. Kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar, seperti kelenjar lemak dan keringat. Ada lagi berdaun telinga. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan atau yang disebut ovovivipar. Selain berkembang biak dengan cara bertelur atau beranak, hewan juga dapat berkembang biak melalui perpaduan kedua cara tersebut, yaitu dengan bertelur dan beranak. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara demikian adalah ikan hiu, beberapa jenis ular, dan kadal. Cara perkembangbiakan secara ovovivipar merupakan perpaduan antara cara bertelur dengan cara melahirkan. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anak dalam bentuk telur. Sebenarnya hewan itu bertelur dulu. Kemudian telur tersebut dimasukkan ke dalam tubuhnya, bisa melalui mulut. Setelah menetas di dalam tubuh, telur itu dikeluarkan langsung berbentuk anak. Itu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin pada hewan itu ada 3. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Contohnya amuba. Jadi tubuhnya langsung terbelah untuk menjadi banyak. Yang kedua, dengan cara bertunas. Jadi bukan tumbuhan saja berkembang biak dengan cara tunas, hewan ada juga. Contohnya pada hidra. Yang ketiga adalah fragmentasi, contohnya pada cacing pipih. Tugas kalian hari ini adalah mencari 5 hewan di sekitar kalian. 5 hewan di sekitar kalian. Kemudian foto hewan tersebut bersama kalian. Tidak harus bersentuhan langsung. Jadi kelihatan siswanya dan kelihatan hewannya. Boleh bersentuhan, boleh tidak. Kemudian kasih keterangan nama hewan tersebut dan jenis perkembangbiakannya. Vivipar, ovovivipar, apa ovipar. Tuh. Kemudian hasil foto serahkan ke WA saya. Ini contoh-contoh foto bersama hewan. Bagaimana anak-anak pelajarannya hari ini? Mudah kan?
Selamat mengerjakan. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.